itu pada waktu kejadian yang paling berat itu pada setiap malam Jumat. Jadi pada sorenya hari itu setiap malam jam 1 itu suka ada kayak yang datangnya itu ada kayak semacam kereta kencana, kepalanya manusia tapi kakinya itu kayak kuda. Assalamualaikum sahabat Gus Samsudin. Setiap orang pasti mempunyai masalah dan pengalaman, entah pengalaman baik ataupun buruk. Namun tetapi kembali lagi pada kita bagaimana untuk menyikapinya. Sama halnya pasien Gus Samsudin dari Tasikmalaya ini. Bapak ini mengikuti Gus Samsudin sejak adanya perselisihan dengan pesulap merah. Dulunya bapak ini mengalami sakit dan sudah sembuh setelah minum madu dan kunir dari Gus Samsudin. Kedatangan beliau di pondok saat ini membawa pengalaman baru. Bapak ini mengaku diteror suara-suara gending dan bahkan pernah didatangi kereta kencana, berkepala manusia namun berbadan kuda. Kejadian tersebut ia alami pada antara jam 1 jam 2 malam. Simak selengkapnya di channel Gus Samsudin Family. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Panggilan Bapak Dodi Supriyadi dari Tasikmalaya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Siap. Nggih, monggo. Pertama mungkin saya sangat kalau ketemu sama Mbah. Baru kali ini ya? Udah 2 kali saya. Dulu Siap. waktu sebelum bulan puasa. Tadi saya pengen ketemu lagi. Terus yang kedua masalah ekonomi. Dulu kan pernah saya mengamalkan yang disampaikan oleh Mbah Den dengan dengan garamnya, dengan bedaranya 41 hari itu kan, setiap malam dikira ya poin tadi 1000 setelah istighfar 7 kali, sholawat 7 kali itu udah. Nah sekarang tinggal ekonomi, sekarang udah ada perubahan gitu di rumah kan. Tadinya anak saya suka kesurupan, marah-marah terus, sekarang nggak ada. Cuman ekonomi sekarang itu kan saya pinjam ke bank, karena ke bank ini nggak bisa terbayar, daripada dilelang ya tadinya pengen dijual gitu. Terus ruko yang saya kan disewakan nggak bayar-bayar, susah kali gitu. Jadi saya itu kan di rumah single parent, istri saya meninggal, yang kedua nikah cerai lagi, yang ketiga cerai lagi. Jadi sudahlah saya bilang sendirian aja dulu, yang penting kita bisa membangkitkan ekonomi dulu gitu. Jadi mohon petunjuk lah dari Abah gimana gitu seharusnya saya gitu, itu aja. Jadi jenengan itu sudah pernah ke sini? Iya. Sudah pernah ke sini dulu? Iya. Dulu ke sini ngambil madu sama kunir? Iya betul. Sama garam. Sudah diamalkan? Udah. Terus hasilnya gimana? Alhamdulillah, anak saya nggak pernah marah-marah sekarang. Nggak pernah marah, biasanya marah. Kalau udah menghadap hari Jumat tuh, Kamisnya sore itu udah kayak terus apa aja yang disebutin, malah suka lari gitu, suka dikendalikan gitu. Nah saya kan setelah diamalkan itu, sekarang mereda, nggak ada. Cuman suasana di rumah itu kayak ada yang jalan kaki mulu, tapi nggak ada reaksi apa gitu. Ada yang kayak jalan. Ada yang jalan-jalan. Saya jam 1 jam 2 lagi sholat tobat, sholat hajat itu kayak gebli gitu. Siapa saya bilang, panggil anak nggak ada. Saya lagi jalan-jalan di sana. Saya juga bingung apa saya bilang itu. Tapi ya intinya alhamdulillah itu serangan. Cuman kalau suasana di sana sendirian, saya tuh kayak seolah-olah ada yang menjemput. Kalau anak saya tuh lihatnya ada kereta, orang kepalanya itu manusia tapi badannya itu udah kuda katanya. Papa itu ada kereta katanya lewat katanya. Wah saya bilang enggak apa itu halusinasi, enggak saya gitu. Jadi saya tuh sebab bingung gitu, apakah dia juga ketempelan apa gimana, saya kurang tahu. Tapi alhamdulillah sekarang mereda, nggak ada itu ada alhamdulillah gitu. Cuman suara kaki itu masih ada gitu. Gitu. Terus yang sekarang itu datang ke sini itu waktu di mana? Pondok sini apa pondok sana? Di sini. Waktu datangnya 1 minggu. Katanya kan ada minggu itu ada semacam dikir masal. Ternyata dikir masal pada minggu itu di luar, di daerah mana ya? Banyak lah pokoknya.
Saya tuh ngejar hari Minggu di situ mau ikut dikir. Tidur saya malam Senin, malam Selasa baru bisa ditangani di sini. Rame-rame. Gitu. Rame terus saya dikasih itu. Sudah berapa lama dari sini? Dari sekarang? Ya 41 itu sampai Lebaran. Ya 2 bulan lah, 3 bulan. 3 bulan ini udah. Ya, 3 bulan. Oh, setelah demo berarti ya? Iya, Ya? setelah demo, ya Setelah betul, demo, ya. setelah demo. Iya. Itu kan di daerah saya tuh ramai sekali kan di Tasik itu. Jangan ke sana, jangan sana. Kalau kotanya bodong, kamu terkena hoax saya bilang. Oh, sampean nggak boleh sama warga sana, nggak boleh ke sini. Iya, teman-teman gitu bohong. Itu mah bodong, kata bohong kata. Saya yang udah ngalamin di sana saya bilang gitu. Bohong itu hanya persaingan bisnis aja lah saya bilang gitu. Udah. Makanya kalau saya selalu sih saya kalau di sana itu kalau ada merah masalah itu saya tangkes gitu. Saya tangkes gitu lah. Bohong lah itu. Hoax semua saya bilang gitu. Udah. Jadi saya itu kan pensiunan. Jadi begitu pensiun buka bisnis lele segala macam hancur, istri cerai hancur. Itu masalahnya dari rumah. Rumah itu saya awalnya itu tahun 95 itu dengan Cina. Jadi Cina itu kan mau ngambil rumah saya pakai perum. Saya nggak dikasihkan pinggir jalan. Saya bilang ini buat pensiun. Nah dari situ istri saya sakit-sakitan 10 tahun. Saya nggak percaya yang ituan. Berobat ke sana kemari nggak ketulungan. Itu jadi suasana tuh ngorok aja gitu kalau ada keserang tuh kayak yang dicekik. Hidup lagi gitu, dikasih obat dibuang gitu. Saya itu sehat. Sampai terakhir nggak ketulungan. Semakin sini semakin di rumah semakin semrawut. Makanya aduh saya kemana, saya bilang ini berobat ke sana kemari udah nggak bisa. Saya bilang mutusin saya lari aja ke sini. Nggak kemana, udah kok Ajeng kan udah di Rukiah di sana segala macam. Masih terasa gini, saya bilang ini ganas banget. Saya bilang perut saya kan udah kembung ini kembung ini besar ini. Saya tuh jangan mati sia-sia. Saya bilang cobalah ke Bahden ke ini udah ramai di sini, udah ramai waktu itu. Tapi saya maksa mau ke sini ketemu saya bilang itu. Alhamdulillah setelah itu dikasih itu. Lumayan sekarang. Cuman di perut saya itu ada yang kayak mau keluar gitu kalau lagi sendirian tuh gitu-gituan tuh kayak duduk gitu. Saya nggak tahu apa, saya nggak tahu. Kata Baden katanya angin, katanya saya nggak tahu. Tapi kalau ada bunyi begitu, badan itu tersaprai gitu kayak ada yang narik gitu. Subhanallah, saya kenapa gitu? Kayak yang hilang ingatan gitu. Ngeri atuh. Kalau lagi sendiri. Lagi suka kalau malam itu sebelum itu ngamalan ini suka ada suara itu musik neng kayak di kerajaan gitu itu ya kayak ada gede gamelan neng itu kayak manggil pengantin gitu ada Bapak Chan itu ada musik Chan dari jauh-jauh kedengaran itu ayo baca Quran saya bilang gitu aja gitu. Nggak tahu Hajar. Tapi kalau udah kesini saya pikiran tenang gitu, perasaan tuh panjang umur gitu. Kalau udah pulang ke rumah, aduh saya minta tolong siapa sih bilang kalau sendirian. Gitu. Diterapi dulu, terapi nanti minum ini terus minum ini. Terapi dulu Pak ya. Ya siap. Madu kunirnya. Makasih kan. Aduh mohon doanya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, nama saya Radi Supriyadi, asal saya dari Tasikmalaya. Kebetulan saya posisinya sekarang di Abadin. Kenapa saya kesini? Saya ceritanya panjang. Dulu tahun 95 sampai 2010 itu istri saya itu sakit-sakitan. Sudah kesana kemari dirawat di dokter hampir di rumah sakit udah berapa bulan nggak sembuh. Karena saya tidak tahu itu apa kejadiannya, dokter juga dulu sudah angkat tangan sampai dia tidak tertolong dan meninggal tahun 2010. Suasana pada saat itu, jangankan istri saya juga dalam kondisi sakit. Pertama diagnosa waktu itu saya disebut gejala saraf kejepit. Kenapa? Karena kaki saya bengkak, perut saya bengkak, dan juga kepala itu nggak bisa tidur. Tiap malam nggak bisa tidur. Lalu saya datang ke bagian saraf, ternyata katanya saraf bapak itu kejepit. Saya bingung, tiap malam nggak bisa tidur, lalu gelisah.
lama-kelamaan saya berpikir, saya berobat ke sana kemari, ke alternatif. Udah beberapa dukun atau ahli spiritual yang saya kunjungi, ada 8. Semuanya itu 8-nya itu setelah saya lihat 3 tahun kemudian itu meninggal dunia. Itu saya juga heran, kenapa saya bisa begini, saya bilang. Itu pada waktu kejadian yang paling berat itu pada setiap malam Jumat. Jadi pada sorenya hari itu setiap malam jam 1 itu suka ada kayak yang datang. Datangnya itu ada kayak semacam kereta kencana, kepalanya manusia tapi kakinya itu kayak kuda. Nah itu dilihat sama anak-anak saya. Papa itu katanya ada kereta kencana. Kata apa ya? Betul itu lewat, karena penuh dengan emas. Saya bilang saya nggak lihat. Udah coba kita baca Quran aja semua. Nah gitu kan dibaca Yasinan semua terasa reda. Terus hari-hari berikutnya ada lagi yang datang. Itu tapi suara musik. Dari kejauhan suara musik kayak geding Klasmet. Ternyata itu pun pada jam 1 jam 2 malam di rumah saya. Saya bilang ini kenapa setiap malam saya juga nggak bisa tidur, anak saya juga sakit-sakitan. Terus lama-lama kelamaan terus saya itu cobalah sholat malam terus sholat malam. Nah, ada perubahan sedikit tapi suasana di rumah masih bilang agak panas gitu ya. Jadi udah marah, udah segala macam. Nah terakhir saya tuh lihat di YouTube ada semacam pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Mbah Din. Itu udah beberapa lihat saya yang lain itu Pak yang saya amati terus, bahkan saya memberikan apresiasi kepada Mbah Din pada waktu saya belum kesini, belum ke tempat Mbah Din. Cuman lihat beliau itu di dalam pengobatannya itu sering ada pertentangan dengan waktu itu selisih apa tuh si apa yang baju merah itu. Nah itu saya beri komen segala macam. Jadi komen saya itu pada saat itu saya belum kesini. Apapun yang disampaikan oleh Mbah Din, pertama melalui YouTube itu memang ada 3 sifat. Pertama hiburan, kedua fakta. Kalau tidak ada fakta, tapi dia diramu dengan semacam hiburan, suasana, itu tidak akan tertarik. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbah Din tidak bisa dikatakan itu adalah dobol atau misalkan abal-abal. Karena apa? Saya yakin itu adalah dari fakta kelihatan dan kejadian, lalu dia masuk ke dalam YouTube dengan dikemas dengan suasana hiburan. Saya seperti itu. Maka lama-kelamaan saya itu walaupun di luarnya udah rame, tapi coba saya akan datang, saya bilang. Saya nggak kasih tahu keluarga, saya datang langsung naik kereta dari itu 13 jam saya ke sini. Pada saat itu baru 2 minggu lah, 3 minggu ada kejadian. Saya ngobrol, loh kok Mbah Din ada, saya bilang katanya tutup, kok ada saya masuk. Di sana masih kelihatan tutup, saya masuk langsung saya ngobrol dengan Mbah Din dan saya minta penanganan kondisi saya. Alhamdulillah saya ikut bersolawat di sini 3 hari kalau tidak salah. Dan terakhir ya yang namanya sifat umum, saya itu ya dikasih garam merah dan garam putih, lalu bidara, lalu madu, lalu kita coba bawa ke rumah. Alhamdulillah setelah 41 hari, karena petunjuknya harus 41 hari, setiap sholat malam ya kita amalkan dari mulai sholat taubat, sholat hajat, terus istighfar, terus ya hayu ya qayyum birahmatika astagis 1000. Lalu kita tiap sudut rumah diadanin di rumah, karena suasana dari awalnya dari rumah ini. Suasana dari rumah sampai setelah Syawal itu ada perubahan. Nah inilah yang ada perubahan ini, saya yakin apa yang disampaikan oleh Mbah Din dengan sesuai petunjuk-petunjuk itu adalah benar. Makanya saya itu kalau sudah ketemu dengan Mbah Din, suasana itu saya tuh merasa ada yang menolong gitu, walaupun Allah yang menentukan, tapi dengan suasana beliau yang ramah ya saya juga kesini udah ketiga kali terus terang aja, jadi nyaman gitu. Saya udah beberapa ke tempat ahli spiritual terus terang aja. Malahan saya tanya yang betul-betul dari Karangnunggal, pas ditanya udah meninggal, dari sini udah meninggal. Bingung saya bilang benar, tapi ternyata sini alhamdulillah Mbah Din masih ada, seger, sehat, santun, apalagi ya humoris, ya makanya saya datang lagi ke sini. Nah itulah mungkin kesan-kesan dari saya berjumpa dengan beliau, walaupun di luar itu seolah-olah dia itu
katanya ada keluar itu keluar ini. Saya bilang apapun yang bisa dikeluarkan dari tubuh kita dalam kondisi apapun, kalau Allah mengizinkan pasti keluar, apapun bisa. Kalau orang itu sakit, saya yakin itu bisa. Saya bilang, saya pernah ada dukun datang ke saya dari perut dicabut itu, tapi kenapa? Saya bilang kok dukun ini mengeluarkan paku dari tubuh tapi masih tetap sakit. Tapi kalau Mbah Din, bukannya keluarnya itu, yang penting sembuhnya. Saya bilang mau keluar mobil, mau apa pisau, tapi kalau sembuh bagus. Tapi kalau nggak sembuh, nah itu baru dukun. Saya bilang itu baru abal-abal. Ini kan semua orangnya. Saya bilang, nah itulah jadi orang-orang itu semacam si rambut merah itu ya kan, seolah-olah itulah dobo segala macam, itu bohong lah, hoak. Kalau kenyataannya saya yakin ada kelebihan. Mbah Din ada kelebihan berdoa sehingga Allah memberikan kabul niatnya daripada keinginan beliau, sehingga apapun yang dia sebutkan itu dengan seizin Allah dia sembuh pasiennya. Insya Allah semua juga izin Allah. Saya yakin itu. Saya udah hampir 64 tahun. Baru sekarang berapa kali? 3 kali saya perasaan rasa hidup kembali. Dulunya saya udah diponis saraf kejepit, terus apalagi banyak lah penyakit saya, perut kembung segala macam. Udah kalau sendirian itu kayak seorang itu kayak orang mau memanggil gitu, ada yang dipanggil gitu, kayak mau mati. Saya bilang, tapi sekarang alhamdulillah kalau suasana nyaman, di sini nyaman terus terang. Jadi itulah kesan-kesan. Jadi terus terang lah, saya baru 3 kali ini kesini ya. Yang kedua ditangani langsung sama Mbah Din, yang sekarang ditangani sama beliau. Walaupun posisi saya sekarang kan rumah tangga saya, istri saya meninggal 2010, cerai lagi, kawin, cerai lagi. Nah itu sekarang mungkin lagi ditangani di sini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, keluarga kita sejahtera. Saya yakin apa yang disampaikan di luar itu hoax semua. Mbah Din itu betul sesuai dengan fakta. Saya yang merasakan. Saya yang mengikuti perjalanan beliau di dalam perdebatan di dalam YouTube, dan saya buktikan di lapangan, buktikan di tempat, ternyata beliau itu memang hebat. Oke. Ya itu aja mungkin yang pengalaman saya lah. Mudah-mudahan teman-teman yang mau berobat atau misal mohon doa, kita belajar dikir lah. Di sini kita belajar dikir lah sama Mbah Din. Beliau selalu menuntut dikir bersama sholat malam. Itu bagus sekali. Saya itu banyak sholat yang saya bacakan itu masih kurang sempurna, tapi beliau baca alhamdulillah. Saya sangat-sangat sesuai dengan apa isi hati saya. Itu aja mungkin sekilas pengalaman saya yang tadinya sakit-sakitan, waduh, perut besar, kaki besar, di rumah panas suasana, wadah. Seperti sekarang alhamdulillah, syukurillah. Itu semua izin Allah atas doa dari beliau Mbah Idin Samsudin di Padepokan Durjat Sejati di Pademangan, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.